pemirsa, jumpa lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini bersama dengan saya Glory Nata. Dan saya Anggi Asibon. Ini hari Minggu ya Glo ya? Iya, kita harus tetap bekerja ya. Harus bekerja, tapi biasa habis kerja kamu kemana? Paling hari Minggu ya? Ya ngopi-ngopi bentar lah ya. Udah ke Monas? Belum, emang ada apa tuh Anggi? Di Monas tuh lagi rame. Kalau misalnya kita lewat Glo dan juga pemirsa itu banyak sekali tenda-tenda. Jadi ada yang namanya Lebaran Betawi. Jadi ini dulu awalnya sih cuma sekedar pertemuan silaturahmi, tapi karena makin banyak orang yang ikut, ya datang penasaran sama Betawi itu apa, jadi dibikin 3 hari. Wow, 3 hari, cukup lama loh itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan langsung mengajak Anda pemirsa di pagi hari ini ada rekan Febrian Ahmad yang sudah berada di sana. Ini sekaligus untuk Anda yang hari ini bingung mau kemana, langsung aja ke Monas begitu ya. Ada di sisi selatan sama tenggara di sana. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya kita sapa rekan Febrian. Selamat pagi Febrian, bagaimana situasi di sana Lebaran Betawi? Hari ini Lebaran Betawi yang keberapa nih? Selamat pagi Anggi dan juga Glory. Suasananya ramai sekali ya Lebaran Betawi yang digelar di Monas ini. Tapi sebelum mulai, izinkan saya buat pantun dulu ya. Ibu Pertiwi, Ibu kita Kartini. Cakep. Lebaran Betawi di Metro TV. Pantunnya agak nyambung ya pemirsa ya, tapi beda dengan acara Lebaran Betawi yang ternyata sudah berlangsung sejak 3 hari kemarin, menyambung terus ya selama 3 hari dari tanggal 25 sampai dengan 27 April. Hari ini merupakan puncaknya ini rangkaian acara ada cukup banyak. Nah yang paling ramai di hari ini kita bisa lihat ini merupakan agenda senam yang sudah dimulai pemirsa sejak jam 7 tadi. Ada ribuan bahkan masyarakat dari DKI Jakarta dan juga sekitarnya semangat sekali untuk dapat mengikuti Lebaran Betawi di tahun 2025 yang di tahun ini juga sudah diselenggarakan sejak tahun 2008. Dan untuk tema tahun ini merupakan menyongsong 5 abad Jakarta untuk bisa memperkuat kearifan lokal Betawi. Bukan hanya ada senam yang sudah digelar saja, tapi juga kemarin rangkaiannya ada banyak sekali. Mulai dari kuliner gratis, ada dodol Betawi yang dimasak langsung dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian juga ada stand-stand dari tiap-tiap kota dan juga kabupaten di Jakarta. Mulai dari kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kemudian juga Jakarta Timur. Semuanya lengkap di sini pemirsa dengan kearifan lokal masing-masing dari masing-masing kota dan juga budaya yang ada di sini. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk dapat melestarikan budaya Betawi agar lebih dikenal oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia yang di Jakarta saja, tapi juga oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang mau lihat lagi ya situasinya seperti apa ya. Karena cukup ramai, nanti di sebelah sana ada rumah administrasi Kota Jakarta Utara. Nanti di situ akan ada makan gratis yang akan dimulai pada pukul 10. Ada berbagai makanan khas Betawi yang akan diberikan kepada masyarakat, tapi harus antri ya. Karena ini jumlahnya juga cukup terbatas. Kalau kemarin ada makan gratis sebanyak 2.500, di hari ini juga diprediksi akan ada 2.500 yang akan diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang hadir di Lebaran Betawi 2025. Tapi yang ramai juga, yang tidak kalah serunya adalah ada berbagai kalangan masyarakat yang hadir. Ada dari artis juga tadi saya lihat, ada konten kreator, influencer, termasuk yang ini nih, yang lagi ramai menjadi magnet bagi masyarakat adalah Abang None DKI Jakarta 2024. Daripada kita lihat mereka foto-foto pemirsa, kita juga langsung ya untuk mewawancara langsung dari Abang None ini. Sepertinya antri ya, karena ini sangat ramai sekali animo masyarakat untuk bisa bertemu dengan Abang None. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi ini dengan Abang Hafiz dan juga ada None Alia ya. Iya, betul. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat hari ini. Sehat ya. Baik, alhamdulillah. Nah, boleh dong diceritain, ini kan merupakan Lebaran Betawi 2025 kan tahunan ya. Kan Abang None juga sebagai spokesperson Duta Pariwisata untuk Jakarta. Nah sebenarnya makna dari Lebaran Betawi untuk anak muda khususnya dari Abang None ini seperti apa sih Bang Hafiz? Kalau dari saya Bang Hafiz, pandangan saya terkait Lebaran Betawi sebenarnya ini bagaimana kita mengakarkan budaya dalam diri kita, terlebih lagi bagaimana mengingatkan bahwa nilai budaya begitu pentingnya. Terlebih lagi dari anak muda, melihat orientasi dari Kota Jakarta, hari ini kita punya visi untuk menjadi kota global, menyambut juga 5 tahun dari Kota Jakarta.
budaya ini adalah modal kita, budaya ini adalah kekuatan kita, dan budaya adalah komoditas terbesar untuk kita menjadi bangsa yang besar. Itu menurut saya arti budaya dalam skup Gen Z hari ini. Gen Z ya. Nah, kalau None Alia gimana? Peran Abang None sejauh ini dalam melestarikan budaya Betawi seperti apa, Non? Betul, selain dari kami duta pariwisata, kami juga duta anak muda ya Bang. Tadi yang seperti Bang Hafiz katakan, kita bagian dari Gen Z dan Jakarta juga sebentar lagi 500 tahun. Dan pemimpin-pemimpin Jakarta ke depannya adalah kami Gen Z. Dan dengan melestarikan budaya Betawi ini kita jadi punya jati diri untuk memajukan Jakarta sesuai dengan budaya Betawi. By the way, kemarin ada penampilan dari Teater Abang None Jakarta, penampilan tari. Ada beberapa perwakilan dari masing-masing wilayah untuk bagaimana mendampingi wali kota dan juga gubernur. Artinya di sini kami memperkenalkan pertama adalah busana daerah dari kota Jakarta. Terlebih lagi kami menampilkan tarian-tarian dan juga sejatinya kami bertemu kemarin sama turis dari Maroko, Turki dan juga Jordan memperkenalkan bagaimana kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi daya jual Jakarta. Jadi dengan berpindahnya ibu kota ini bukan menartikan Jakarta berubah. Tapi ini adalah jati dari Jakarta dan kita perlu perkenalkan. Nah, ini kan baru memperkenalkan budaya dan juga tradisi Jakarta dan juga pariwisata Jakarta. Nah, pada saat memperkenalkan dengan masyarakat atau apalagi turis asing itu apa yang paling dicondongkan dari Jakarta ini, terutama di tahun 2025? Nah, oke. Yang paling ditonjolkan sebenarnya kalau kita berorientasi sama bagaimana gubernur melihat potensi orientasi pembangunan pariwisata, satu hal, Kepulauan Seribu akan jadi satu tempat dengan penuhnya investasi, dengan penuhnya pariwisata yang berkelanjutan, dan juga kita melihat bahwa potensi yang sangat besar untuk menarik turis-turis dari mancanegara. Jadi kalau melihat bicara tentang tourism, bicara tentang pariwisata, satu titik di kota Jakarta yang sangat menjual adalah Kepulauan Seribu. Mungkin Non Alia punya pandangan lain? Silakan Non Alia. Selain dari Kepulauan Seribu juga dengan berkembangnya Jakarta, kita juga punya MICE yang cukup baik. Jadi untuk mengadakan acara-acara konvensi, expo dan lain-lainnya itu sudah sangat amat bisa dilakukan di Jakarta. Sekaligus juga menjual pariwisatanya, gedung-gedung seperti Monas, museum-museum, dan hal-hal lainnya ya Bang. Jadi nggak cuma exhibition, tapi kita bisa nawarin jalan-jalannya juga di Jakarta. Betul, seperti mungkin negara-negara lain, Jakarta sudah mulai juga. Yap. Ini ngobrol ya, kayaknya show-nya buat mereka berdua aja atau gimana pemirsa ya. Nah, tapi saya juga mau tanya ini kan, nanti ada makan gratis yang digelar, kemarin juga ada makan gratis. Kalau kita ngomongin makanan, untuk Betawi sebenarnya makanan yang paling wajib untuk dapat dihadirkan dari tiap acara dan juga wajib buat dilestarikan makanan apa aja sih Bang dan juga None? Mungkin kalau makanan jagonya Non Alia nih. Apa nih, Non? Silakan Non. Banyak sekali makanan Betawi yang kalau misalnya kalian belum pernah coba harus dicoba. Mungkin di saat cuaca panas kayak gini ya Bang, butuh Cocoknya banget apa? es selendang mayang kali ya. Sepakat. Mungkin di setiap sesuai menyocokkan tempatnya juga, tapi kalau saya panas kayak gini, selendang mayang itu harus banget dicoba. Kalau dari Bang Hafiz apa nih? Kalau dari saya ada khas Kepulauan Seribu sebenarnya dan belum banyak terkenal, namanya Pukcue. Cuy, baru dengar tuh, itu seperti apa? Itu jadi bentuknya kayak pempek, dia terbuat dari ikan tenggiri atau ikan tongkol, diolah seperti pempek pakai saus sambal kacang. Itu khas Jakarta juga, cuma mungkin belum banyak yang tahu. Itu yang perlu kita perkenalkan dan jual Pukcue. luas. Pukcue. Pukcue, kalau gitu Asli nanti Kepulauan Seribu. setelah ini ada nggak ya Pukcue di sini? Kemarin di booth Kepulauan Seribu ada tuh Pukcue. Hari ini? Hari ini nanti kita cek ya. Harus ada ya, Bisa karena teman-teman cek di bus Kepulauan Seribu ya Bang, di ujung Betul, situ. sebelah kiri. nanti kita akan cek ya Bang None ya di booth Kepulauan Seribu ada Pukcue atau enggak. Nah tapi saya mau tanya lagi, kan ini kan Abang dan juga None kan merupakan Gen Z. Abang Nonenya udah Gen Z pemirsa sekarang ya, bukan milenial lagi. Nah sebagai Gen Z ini kan kadang-kadang ada stigma bahwa Gen Z itu ada ketakutan-ketakutan lah seperti untuk masa depan seperti apa gitu kan, mental health juga penting. Nah kalau untuk Gen Z bisa menyongsong masa depan di Indonesia, apalagi kita akan menjunjung Indonesia Emas 2024. Waduh, hati-hati. Kalau kita menyongsong Indonesia Emas 2024, itu seperti apa dari Gen Z agar bisa lebih semangat lagi dalam menjalani ke depannya untuk Indonesia? Sebenarnya satu hal sih yang perlu kita ilhami sebagai anak muda, bagaimana kita memanfaatkan proses sebaik-baiknya. Saya punya satu formulasi yang paling ideal untuk bagaimana kita menanggapi satu situasi. Pertama, sebagai anak muda kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang teliti. Kedua, bagaimana kita bisa memproses informasi dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah setelah kita dengar dan kita proses adalah bagaimana kita mengaktualisasikannya secara maksimal. Jadi kalau saya lihat anak muda kadang kita suka melihat untuk mencari hal yang instan, tapi proses ini menurut saya sangat penting dan bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, memproses informasi dengan maksimal dan juga mengaktualisasikan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa hal apapun akan menjadi sangat mudah, hal apapun akan terasa sangat bermakna dan bagaimana kita bisa memberikan dampak untuk orang lain. Dan satu hal juga,
jangan pernah menganggap apapun yang kita terima ini untuk diri kita sendiri. Ada hak orang lain di sana, ada manfaat bagi orang lain yang perlu kita bagikan, dan kebaikan apapun yang kita dapatkan, pastikan itu kembali lagi ke masyarakat dan kembali ke lingkungan sekitar. Oke, kalau Nona Alia gimana? Kalau dari saya simple, bisa kita tarik dari nilai-nilai leluhur, dari budaya Betawi seperti gotong royong, saling menghargai. Sebagai anak muda, kita harusnya tidak mencari ruang untuk gimana kita paling didengar atau paling berisik, tapi gimana kita bisa mendengar satu sama lain, bisa menghargai satu sama lain, bisa membuat ruangan untuk saling tumbuh, belajar, dan bahkan gagal. Bener ya kata Bang Hafiz, kalau misalnya gagal itu tidak apa-apa, karena semua bagian dari prosesnya. Seperti itu. Terakhir ya, pantun dong nih buat Hari Betawi kita, buat Lebaran Betawi kita. Gimana Bang Hafiz? Silakan. Tadi Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya Bang Hafiz pantun bisa bilang cakep ya semuanya ya, gitu ya. Oke, setuju? Oke. Mau Bang Hafiz dulu apa Non Alia dulu atau gimana? Oke, boleh dari nonenya. Dari nonenya dulu ya, silakan Non. Jalan-jalan ke Rawabuaya. pulangnya mampir ke Haji Nawi. Kami dari Abang None Jakarta. Bareng-bareng kita rayakan Lebaran Betawi. Mantap. Saya juga mau pantun. Nah, Mas harus pantun juga berarti. Iya. Burung cendrawasih, ikan arwana. Terima kasih sudah mau diwawancara. Terima kasih ya buat Bang Hafiz dan juga Non Alia. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Ini sudah banyak sekali warga yang mau berfoto ya. Terus melestarikan budaya Betawi ya. Terima kasih. Nah itu dia semangat dari Abang None Jakarta yang sudah melihatkan kepada kita ya. Gimana kalau Gen Z itu bukan hanya untuk melestarikan dari sosial media saja, tapi juga berkontribusi langsung agar bisa memberikan dampak kepada masyarakat dan juga menyambut Indonesia Emas 2045. Masih ada rangkaian acara lainnya yang seru sekali di gelaran Lebaran Betawi 2025 ini, tapi kita akan bahas lengkapnya pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih dalam rangkaian Lebaran Betawi 2025 yang di tahun ini dipusatkan di Monas, di mana sebelumnya acara sudah digelar sejak tanggal 25 April sampai dengan hari ini puncaknya tanggal 27 April 2025. Ada beragam acara disediakan. Tadi kita sudah wawancara dengan Abang None dan juga tadi kita sudah dengarkan informasi bahwa akan ada makan gratis yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada sekitar 2.000-an makanan diberikan kepada masyarakat yang ada di sini. Kemudian juga makanan khas, ada selendang mayang, ada dodol Betawi, bahkan nanti kita juga bisa lihat langsung bagaimana proses pembuatan dodol Betawi ini akan dilakukan. Dan juga ada beberapa ikon ondel-ondel yang ada di lokasi. Tadi kita juga udah lihat juga ada masyarakat yang berfoto di lokasi tersebut yang juga menjadi lokasi favorit. Dan sebenarnya kegiatan ini apa pemirsa tujuannya, kemudian apa makna dibalik Lebaran Betawi 2025 dan mengapa budaya Betawi perlu untuk dilestarikan. Kita akan wawancara langsung dengan Ketua Bamus Betawi, yakni ada Pak Riano Ahmad. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Pagi, baik, alhamdulillah. Baik ya. Siap. Ini kan acara sudah digelar selama 3 hari Pak. Pak Riano mungkin bisa dijelaskan, kenapa sih Pak Lebaran Betawi ini selalu digelar setiap tahun dan juga menjadi wajib untuk warga DKI Jakarta menyemangati Lebaran Betawi ini? Baik, yang pertama ini sudah merupakan agenda rutin dari Bamus Betawi bersama Pemprov DKI Jakarta, bahwa wujud rasa syukur masyarakat Betawi itu setelah berpuasa, berlebaran, nah, mereka membuat hajatan. Dengan rasa bersyukur itu membuat tradisi antaran kegiatan di masing-masing wilayah, yaitu yang bernama Lebaran Betawi. Nah, rangkaiannya yang paling utama dan juga yang paling krusial ini apa aja Pak? Acara kita laksanakan 3 hari. Dari mulai Jumat malam kita mengadakan doa, tahlil. Lalu kemarin acara intinya dibuka oleh Pak Gubernur. Acara intinya itu masing-masing wali kota dan kabupaten itu memberikan hantaran kepada Pak Gubernur. Artinya hantaran, contohnya seorang anak memberikan hantaran kepada orang tuanya. Nah, itu acara intinya masih kemarin sudah berlangsung. Alhamdulillah lancar dan sukses, dan dilanjutkan juga dengan acara-acara kebudayaan Betawi seperti lenong, seperti semalam ada layar tancap, dan alhamdulillah animo masyarakat ingin tahu, ingin lihat sangat besar sekali. Walaupun hujan-hujan semalam, layar tancapnya tetap ramai dan meriah. Ini
Kan pasti ramainya masyarakat yang antusias tidak akan seperti ini tanpa ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, sebenarnya Pak, yang terlibat ini siapa saja pihaknya? Dari seniman kah atau dari pemerintah juga langsung kah seperti apa? Ya, yang pertama tentunya kerja acara Lebaran Betawi ini terselenggara. Yang pertama kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Bamus Betawi, kerjasama Majelis Kaum Betawi, dan juga seluruh pihak yang membantu penyelenggaraan acara hari ini. Alhamdulillah kita punya Pak Gubernur, Pak Pramono itu begitu konsen dan perhatian kepada masyarakat Betawi. Kemarin di pidatonya beliau menyampaikan akan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Betawi. Contohnya di pidato beliau kemarin di acara pembukaan Lebaran Betawi ini akan membuat patung Husni Tamrin di Jalan Husni Tamrin sendiri. Kami menyambut baik itu. Nah, kalau dari Bamus kan ini kan pasti akan membawa isu ataupun membawa hak yang ingin dibela untuk masyarakat Betawi. Nah, untuk ke Pemprov itu komunikasinya seperti apa Pak sejauh ini? Sangat baik. Pemprov DKI Jakarta sangat baik, sangat peduli dengan masyarakat Betawi. Buktinya kita punya Perda Pelestarian Betawi, Perda 4 tahun 2015, bagaimana di dalamnya isinya itu bagaimana budaya Betawi bukan hanya dilestarikan tapi dikembangkan. Gitu loh, itu merupakan perhatian yang sangat luar biasa dari Pemda DKI Jakarta kepada masyarakat Betawi. Kalau kita lihat Pak, sekarang kan masyarakat Betawi pasti dihadapi dengan tantangan-tantangan, ada perubahan zaman, ada semakin tingginya persaingan, terutama di Jakarta, di tanah Betawi ini sendiri seperti itu. Nah, menghadapi tantangan itu untuk masyarakat Betawi dari Bamus apa Pak yang diupayakan? Ya, tentunya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan juga perkembangan, ya masyarakat Betawi tentunya akan memberikan edukasi tentang apa-apa saja sih kearifan lokal yang ada di Betawi ini. Bagaimana budaya Betawi ini tidak kalah bersaing dengan budaya lain. Tentunya dengan acara hari ini kita ingin memberikan, oh ini loh budaya Betawi, oh inilah seniman Betawi, oh ini loh ciri khas Betawi, oh inilah makanan Betawi. Agar masyarakat juga mengedukasi, mengetahui jangan-jangan yang masyarakat mungkin sehari-hari makan itu adalah makanan ciri khas Betawi kan gitu. Tentunya dengan acara ini kita ingin menampilkan bagaimana budaya-budaya Betawi yang sesungguhnya masyarakat pada umumnya belum mengetahui. Gitu. Ada istilah kita harus bisa menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Nah, untuk tetap bisa menjadikan budaya Betawi, masyarakat Betawi ini menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri ini apa Pak? Ya maksudnya jangan masyarakat Betawi itu cuman hanya oh gue tuan rumah tapi tidak bisa berbuat, berkarya. Itu sebenarnya memacu, memotivasi masyarakat Betawi sendiri bagaimana bisa bekerja di kampungnya, berkarya di kampungnya, dan bisa berbuat bermanfaat untuk orang banyak juga. Buktinya banyak tokoh-tokoh atau dari Betawi ini yang sudah menjadi tokoh-tokoh hebat dan tokoh sukses, bahkan menjadi pimpinan di lembaga negara. Itu tentunya menjadi contoh ya, termasuk gubernur kita dan wakil gubernur kita juga anak asli Betawi Pak ya, seperti itu Pak ya. Alhamdulillah Pak Pramono sebelum beliau dilantik menjadi gubernur kita berikan gelar kehormatan Abang. Dan juga Bang Rano Karno sudah jelas Betawi. Dan kebetulan sekdanya juga orang Betawi. Ketua DPRD-nya orang Betawi ya. Jadi saya harapkan ya dengan diisinya posisi-posisi ini oleh orang Betawi bisa bermanfaat buat warganya dan juga bermanfaat untuk warga sekitarnya. Nah, Pak, Bamus ini kan pastikan ke akar rumput langsung ya, bertemu langsung dengan masyarakat Betawi di akar rumput langsung. Nah, pada saat bertemu itu permasalahan apa Pak biasanya ditemui oleh masyarakat Betawi di zaman sekarang? Ya tentunya karena masyarakat Betawi ini masyarakat yang sebagian besar kita tahu karena perkembangan zaman banyak masyarakat Betawi ini yang akhirnya bermigrasi ke pinggir Jakarta. Nah, itu merupakan tantangan kita bagaimana masyarakat Betawi bisa tetap eksis. Tentunya dengan adanya Lebaran Betawi ini bisa menampilkan bahwa identitas Betawi ini masih ada di tanah Jakarta. Pak, terakhir Pak, ini apa pesan yang disampaikan terutama di tahun 2025 ini kita akan menyongsong setengah abad 500 tahun Betawi ataupun Jakarta sudah berdiri ya Pak, apa pesan yang ingin disampaikan? Ya, tentunya menyongsong 5 abad yang nanti kita akan sama-sama tunggu di tahun 2027.
5 abad Jakarta tentunya Jakarta dengan seluruh problematika yang ada, namun tidak akan pernah meninggalkan identitasnya sebagai ibu kota, sebagai tujuannya sekarang menjadi kota global. Bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh pihak yang ada, seluruh stakeholder yang ada, mewujudkan kota global itu. Gitu. Nah ini tantangan buat kita semua, khususnya tantangan buat masyarakat Betawi. Insya Allah kita bisa menjadi kota global. Kenapa? Mantun nggak? Oke. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Kita harapkan ya apa aja yang diharapkan dari masyarakat Betawi melalui Bamus ini bisa terselesaikan. Permasalahan Betawi ini bisa diatasi dengan baik dan masyarakat Betawi bisa menjadi tuan rumah ya Pak ya di Jakarta ini. Sekali lagi Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Dan pemirsa, itu dia merupakan wawancara kita dengan Pak Ariano yang merupakan Ketua Bamus Betawi. Tentunya kita harapkan semua kegiatan yang sudah berlangsung pada hari ini yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 25 kemarin ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga bisa memberikan makna bagi warga DKI Jakarta khususnya dalam melestarikan budaya Betawi di tahun ini, di tahun 2025. Itu dia kegiatan yang sudah saya lakukan, Anggi dan juga Glory di Monas dalam rangka Lebaran Betawi 2025. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Febrian dan seru ya, ramai Seru ya. banget, ternyata pengen banget nih ke situ ke Monas karena kita pengen nyobain ini, Anggi. Apa Habis sih ini. kerak telur? Kerak telur, oke. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.